Baik, hari ini kita akan lanjutkan studi kita dalam serial khotbah yang belum sempat selesai, 8 sabda kebahagiaan dari Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah bahagianya orang yang murah hati. Bahagianya orang yang murah hati. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat ke-7 dan kemudian Galatia 6 ayat 9 dan 10. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7. Mari kita membaca buka suara bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas hina dina ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Berkati juga Putri yang menerjemahkan, boleh menerjemahkan dengan jelas dan benar. Kami boleh mengerti dan bertumbuh. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup dan bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Saudara, saya membaca puisi yang lucu dari suami istri, ya, yang saling berbalas-balasan. Ya. Istrinya mulai dulu berkata, saya terjemahan bebas dari bahasa Inggris, mawar berwarna merah, melati berwarna putih. Monyet seperti kamu harusnya dikurung di taman safari. Jangan marah dulu, sebab kau akan menemukan aku di situ. Bukan berada di kandang, tapi sedang mentertawakan kamu. Lalu suaminya membalas, aku menulis namamu di atas pasir. Ia tersapu oleh air ombak. Aku menulis namamu di udara. Ia tertiup oleh angin. Lalu aku menulis namamu di hatiku, lalu aku kena serangan jantung. Istrinya membalas, bintang kecil di langit yang biru, kau harus mengenal siapakah dirimu. Bila kau sudah tahu siapa dirimu, rumah sakit jiwa tidak jauh darimu. Siapa yang lebih hebat? Istri apa suami? Sama saja, saudara. Ya. Ini namanya puisi sindiran. Sama-sama menyindir satu dengan yang lain, didasari oleh kebencian. Tidak suka. Ya, intinya saya benci kamu, saya kesel sama kamu, saya nyesel nikah sama kamu. Ya. Saya anggap kamu itu jelek, kayak monyet, orang gila, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudaraku, sikap benci-membenci, balas-membalas, bukanlah cara atau jalan yang membawa kebahagiaan. Justru membawa kesusahan dan penderitaan. Saya mendengar beberapa kesaksian, katanya ada anak dan orang tuanya itu tinggal bersama di satu rumah yang sama, tapi tidak berbicara belasan tahun. Bayangkan, satu rumah orang tua dan anak tidak saling menyapa satu dengan yang lain, seperti orang asing. Ada juga yang bersaksi mengatakan suami dan istri masing-masing pakai lawyer untuk menuntut hanya karena harta warisan. Di Indonesia ada pendeta yang sudah meninggal dunia sangat sedih sebab istrinya dan anaknya berkelahi dan saling menuntut harta warisan, saudara. Kasihan ya, itu sebabnya hati-hati kalau pendeta yang punya harta banyak, bahkan nama gereja pakai nama pribadi, sangat-sangat berbahaya. Hampir semua kasus penembakan siswa dan mahasiswa di sekolah-sekolah, bahkan sekolah dasar pun sudah terjadi
penembakan massal di sekolah, di Amerika dan di tempat kerja di Amerika, hampir semuanya berakar pada kebencian dan balas dendam. Hampir semua peperangan, baik antar bangsa, antar suku bangsa, antar ras, antar agama, dan antar yang lain-lain, itu akarnya adalah kebencian dan dendam. Lihat saja hari ini, perang Israel dan Palestina yang belum selesai, Ukraina dan Rusia yang belum selesai, Korea Utara dan Selatan yang adalah saudara hari ini pun belum selesai, dan peperangan-peperangan lainnya. Dasarnya, akarnya adalah kebencian dan dendam kesumat. Sekali lagi, praktek balas-membalas dengan kebencian dan kejahatan tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sebab itu Tuhan Yesus dalam Injil Matius, dalam khotbahnya di atas bukit mengajarkan kita sebuah prinsip yang baru. Dia berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Istilah murah hati dalam bahasa Yunani adalah elemon. Elemon artinya kerelaan untuk mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain dan belajar memakai sepatu orang lain atau memakai kulit orang lain. Itu elemon, itu murah hati. Dengan kata lain, kita belajar memiliki pikiran, perasaan, dan juga penglihatan yang sama dengan orang lain. Yang tentunya berbeda dengan kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang konkret sifatnya, yang bisa dirasakan orang lain secara nyata. Saudaraku yang kekasih, apa tandanya murid Kristus yang sejati? Tanda yang paling jelas adalah rela dan siap mengampuni dan mengasihi dengan kasih Kristus. Pak Edi khotbah sih gampang, tapi prakteknya sulit. Karena Pak Edi tidak mengalami seperti saya, mungkin saudara berkata itu. Tapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca, di dalam salah satu perumpamaan yang diajarkan murid-murid, diajarkan Tuhan kepada murid-murid di Matius 18, di sana kita bertemu dengan Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? 7 kalikah? 7 adalah angka sempurna. Bagi Petrus 7 kali sudah cukup karena itu sempurna. Bagi orang Yahudi biasa 3 kali sudah cukup. Bagi saudara berapa kali mengampuni orang lain? 3 atau 7? Atau mengatakan 1 kali saja atau mengatakan tiada maaf bagimu. Itu sebabnya ada lagu Indonesia secara populer mengajarkan tiada maaf bagimu sekalipun tidak. Sekali, 3 kali, 7 kali? Yesus bilang bukan 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. 7 kali 70, 490. Apakah boleh tidak mengampuni sampai 490, kemudian yang 491 tidak mengampuni? Bukan itu yang diajarkan Tuhan Yesus. 7 kali 70 berarti 7 kali seangka sempurna. Sebab 10 pun adalah sempurna. 10 kali sempurna masih tetap harus belajar mengampuni. Sulit sekali. Bukan ajaran Pak Edi, tapi ajaran Tuhan Yesus. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Dan pada zaman itu, 1 hari kerja, minimum wages, itu adalah 1 dinar. Kalau hutang 6.000 dinar, 10.000 talenta itu berarti 10.000 dikali 6.000. Jadi 60 juta dinar. Kalau dikali ke USD berapa, saudara kali sendiri ya. Sekarang kalau kita samakan dengan dolar aja berarti 60 juta. Katakan kalau hutangnya 60 juta. Minta maaf, minta ampun kepada bosnya dan bosnya mengampuni dia. Lalu orang yang dilunaskan hutangnya gak usah bayar, write off. Dia keluar bertemu dengan temannya, kata Yesus, cuma hutang 100 dinar. Jadi ibarat 60 juta dibanding $100. Dia cekik temannya, dia bawa temannya yang hutang 100 dinar itu lemparkan ke penjara. Bayangkan, diampuni 60 juta, tapi
menghukum orang yang hutang hanya 100. Lalu Yesus mengatakan orang jahat itu dilaporkan kepada bosnya. Bosnya marah besar. Kamu tidak tahu diri, sudah diampuni 60 juta, sekarang dengan temanmu hutang 100, kamu begitu sadis. Akhirnya dia dijebloskan di dalam penjara. Ada satu kalimat penting di ayat 35, nanti pulang saudara baca perumpamaan itu di Matius 18. Ya. Konklusinya adalah Bapakmu yang di sorga pun akan berbuat hal yang sama. Bapakmu yang di sorga akan melakukan hal yang sama. Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kamu. Itu yang tadi kita baca dalam ayat pembimbing sejajar dengan Matius 6 ayat 14-15 ajaran Tuhan Yesus. Oh, saudara bertanya kenapa? Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Bapa di sorga seperti itu? Seolah-olah Tuhan itu mirip manusia. Dendam. Kok gak mengampuni sih? Gara-gara kita gak mengampuni, lalu Bapa di sorga juga tidak mengampuni. Kok Bapa di sorga seolah-olah mirip kita ya manusia ya? Yang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seolah-olah seperti itu. Tapi saudaraku, ini ajaran yang sangat penting. Satu kali saja seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Cuma di sini kekecualiannya. Seolah-olah Bapa di sorga mirip kita. Kalau kita tidak mengampuni, Bapa di sorga pun tidak mengampuni. Kenapa? Kenapa ada satu kekecualian? Sebab jika engkau tidak mengampuni, berarti kamu belum sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan yang sejati dari Tuhan Yesus. Sebab orang yang sungguh-sungguh menerima pengampunan dosa yang melampaui apapun di dunia ini, hukuman kekal itu kalau diampuni, engkau sungguh-sungguh, pastilah kamu mendapatkan kemampuan dan kekuatan untuk mengampuni orang lain yang pasti lebih kecil. Nangkep? Jadi pasti Bapa di sorga tidak mengampunimu. Sebab apa? Kamu tidak sungguh-sungguh menerima dan mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus yang sangat maha besar. Malcolm Forbes, kalau sudah tahu, ya, dia itu lahir 1919, mati 1990, tapi dia mempublis sebuah majalah Forbes yang terkenal, majalah bisnis sampai hari ini. Ya, dia terkenal dan juga adalah mantan anggota senior dari senator AS. Dia salah satu yang cukup senior ya di Senat. Dia berkata begini, the only unforgivable sin is being unforgiving. Satu-satunya dosa yang tidak terampuni adalah ketika engkau tidak bisa mengampuni. Ya, dia mengutip Tuhan Yesus pasti. Lord Edward Herbert 1583 sampai 1648. Dia seorang diplomat, seorang poet, penulis puisi, ya, seorang historian, seorang ahli sejarah, filsuf agama dari Inggris. Dia berkata, dia atau seseorang yang tidak bisa mengampuni orang lain telah menghancurkan jembatan di belakangnya setelah dia melewatinya. Ya. Jadi seperti orang lewat jembatan, udah lewat, dia hancurkan jembatan itu. Dia lupa bahwa semua orang membutuhkan pengampunan. Ya, sangat kejam kalau kamu lewat jembatan, lalu kamu pikir hanya kamu yang terakhir, orang lain tidak perlu. Padahal semua orang membutuhkan pengampunan. Josiah William Bailey, 1873 sampai 1446, dia seorang editor majalah Biblical Recorder yang sangat terkenal, ya. Dan juga dia adalah editor surat kabar North Carolina Baptist University. Dia juga seorang lawyer, mantan senator Amerika Serikat. Dia berkata, they who forgive not most shall be most forgiven. Mereka yang paling banyak diampuni akan juga banyak mengampuni. Jadi itu sejajar, saudara. Kalau kau tidak mengampuni, maka Bapa di sorga pun tidak mengampuni saudara. Sebab apa?
Sebab Tuhan Allah Bapa, Dia mau kita anak-anaknya mempunyai cerminan, refleksi daripada sifat kasih dan kebaikan dari Bapa di sorga. Itu artinya memuliakan. If you say you glorify the Lord, you have the reflection. Memuliakan Allah Bapa berarti kamu punya cerminan seperti Allah Bapa. Kalau kamu lihat anak laki nakal nih, waduh ya. Gak karuan nakal, kita bilang apa? Kita bilang, bapaknya siapa, betul gak? Kalau anak nakal. Kalau anaknya cantik, kita bilang apa? Mamanya siapa? Cantik mama ya. Kalau anaknya pinter sekali, kita bilang, anaknya siapa? Selalu refleksi orang tuanya. Dengan kata lain, jangan saudara berani-berani mengaku anak Allah. Tapi kalau kamu tidak mencerminkan Bapa di surga. Jangan berani-berani mengaku seorang Kristen yang asli kalau tidak mengikut Kristus. Jangan mengaku engkau anak Tuhan tapi sifatnya kayak anak hantu. Kira-kira begitulah ya, anak-anak iblis. Saya tahu memang sulit memaafkan. Saya bertemu dengan cukup banyak orang yang mengatakan sulit sekali kalau disakiti berulang-ulang. Tapi bukan mustahil. Bisa kalau sungguh-sungguh kita mengalami pengampunan dari Yesus Kristus. Seorang ibu yang bernama Charlotte Beres, dia suatu hari bersaksi, dia bilang anaknya umur 6 tahun. Suatu kali main di tetangga sebelah lalu pulang nangis-nangis mengatakan, tetangga si Billy itu ya temannya itu mukul dia ya. Lalu menyakiti dia, mencurangin dia. Wah, dia nangis sekali dan mengatakan sangat benci. Lalu mamanya mengatakan kamu jangan benci si Billy itu, dia juga butuh diampuni, belajarlah memaafkan. Sebab Tuhan Yesus juga sayang dia, Tuhan Yesus juga memaafkan dia. Tapi mama, kenapa Tuhan Yesus mau tinggal di sebelah rumahnya itu loh, sama Billy. Ya kan kalau tinggal situ kan gak ngampuni dia. Anak-anak bisa berpikir seperti itu. Ya. Cukup aku saja yang diampuni. Tuhan Yesus gak perlu tinggal di rumah dia dan mengampuni dia. Kita ketawa, ini lucu anak bisa menjawab begitu umur 6. Tapi seringkali orang dewasa pun punya sikap yang sama. Akulah yang pantas diampuni, dia gak pantas. Aku yang perlu menjadi anak Tuhan, dia gak pantas jadi anak Tuhan, dia itu lebih jahat, dia lebih jelek. Seorang pendeta cerita suatu hari dia tanya seorang anggota jemaatnya, ibu-ibu. Ya. Pendeta tanya, kenapa ibu sudah lama gak ke gereja? Lalu ibu itu bilang, aku benci sama ibu Dodol. Katakanlah ibu Dodol lah contohnya. Aku gak suka lihat muka dia, setiap kali ke gereja lihat muka dia muak. Makanya kalau lihat dia ke gereja, mending aku pulang Pak. Aku gak mau lihat dia, gak bisa lihat dia. Kalau dia ke kanan, aku ke kiri. Dia ke utara, aku ke selatan. Lalu pendetanya bilang, Bu, bagaimana kalau dia ke sorga? You mau kemana? Dia bingung sebentar. Tapi dia bilang, Pak, gak mungkin Ibu Dodol itu masuk sorga. Pasti aku yang masuk sorga, dia yang harus ke neraka. Pernah gak saudara merasa atau demikian, orang lain lebih pantas masuk neraka. Cuma aku yang pantas masuk surga. Cuma aku yang pantas diampuni. Sering bisa terjadi sedemikian kalau kita mulai membandingkan, aku lebih baik. Ya, aku lebih berjasa. Aku lebih A, lebih B, dan lebih C. Saudara, saya tidak tahu bagaimana hidupmu. Izinkan saya tanya, apakah hari ini ada orang-orang yang saudara benci dan tidak bisa diampuni? Ingat, kemurahan hati itu seperti memakai sepatu orang lain. Memakai kulit orang lain. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia rela inkarnasi turun ke dunia ini. Dia adalah Allah yang sempurna, tapi dia rela menjadi manusia. Seperti kita, bedanya cuma satu. Dia tidak berdosa. Yesus telah memakai kulit kita, darah daging kita. Menunjukkan kemurahannya yang maha besar. Demi menyelamatkan kita orang yang berdosa. Itu sebabnya 1 Petrus 2:24 dikatakan dia rela mati di atas kayu salib. Dan membenarkan kita orang-orang yang berhutang dosa kepada dia.
Saudaraku, dosa tak bisa diselesaikan dengan apapun yang kau punya. Kekayaan, pengetahuan, dan perbuatan-perbuatan baik, sedekah, apapun yang kau lakukan tidak bisa menyelesaikan dosamu. Hanya nyawa Tuhan Yesus itulah kemurahan yang terbesar. Izinkan saya pagi ini bertanya, apakah engkau sungguh-sungguh sudah mengalami kematian Kristus? Nyawa Tuhan Yesus yang mengampuni saudara. Kalau saudara masih ragu, tidak yakin kalau besok kau mati, namamu ada nggak di dalam kitab kehidupan? Kalau kamu tidak yakin, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, rendahkan hatimu hari ini. Alami kuasanya, alami pengampunan Kristus itu. Dan terima dia sebagai juru selamatmu yang sungguh-sungguh mengampuni tuntas hutang dosamu. Dia pasti menyelamatkanmu dan memampukan saudara untuk memaafkan dan mengasihi orang lain. Amin. Ada yang belum percaya sungguh-sungguh? Bagi yang mengatakan, aku sudah percaya Pak, aku sudah terima Pak, aku sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus, izinkan saya bertanya, buktinya apa? Buktinya apa engkau Kristen asli? Buktinya apa engkau sungguh-sungguh mengampuni, menerima pengampunan Tuhan yang luar biasa itu? Cuma ada satu bukti saudara, engkau dimampukan mengampuni orang lain. Di Jakarta aku ketemu seorang teman businessman yang cukup sukses. Ya, makan ngobrol lalu dia bilang, Pak saya 20 tahun telah mengabaikan istriku dan anak-anakku. Hanya mementingkan bisnis, uang, kesenangan, entertainment 20 tahun Pak. Tapi istriku tidak pernah berkata yang jahat terhadap aku. Dia hanya berdoa untuk aku. Tuhan ubah saya setelah 20 tahun. Saya baru tahu istri saya setiap hari berlutut berdoa untuk aku. Sampai suatu hari saya kena serangan jantung. Gak ada satu kawan yang menemani aku. Hanya istriku yang setia menemani aku. Tapi puji Tuhan saya disembuhkan, saya berubah Pak. Sejak hari itu saya putuskan setiap weekend tidak kerja. Sabtu Minggu untuk keluarga dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Walaupun ada deal bisnis yang miliatan, aku tidak pernah mau. Sekarang saya mengerti, istriku dan anak-anakku adalah yang melebihi dari apapun selain Tuhan Yesus. Karena ada istri yang 20 tahun setia mendoakan suaminya. Luar biasa ya. Tanpa mengeluh, tanpa komplain, tanpa marah, tanpa teriak-teriak. Tidak mudah, tapi bisa. Tidak mudah bukan berarti mustahil. Bisa kalau Tuhan Yesus yang memberi kekuatan itu karena kasih Yesus jauh lebih besar. Jadi saudaraku, ampunilah. Dan kasihilah orang-orang yang saudara benci selama ini. Saya tidak tahu siapa. Tapi mulailah mengasihi dan mengampuni. Sebab dengan berbuat demikian, kata Tuhan Yesus, engkau akan menerima kebahagiaan yang sejati, yaitu memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab mereka akan memperoleh kemurahan. Istilah beroleh atau memperoleh kemurahan menunjukkan kemurahan yang bersifat vertikal dan horizontal. Kebaikan yang bersifat vertikal hubungan dengan Tuhan, engkau menerima pengampunan yang tak ternilai harganya. Itu disebut dengan anugerah, grace, ya, penghapusan dosa, rehabilitasi status dari musuh Allah menjadi anak Allah. Itu anugerah, kita tidak pantas. Tidak pantas menerimanya, tapi Tuhan memberikan. Itu anugerah, itu grace. Tapi juga sekaligus menerima mercy, kemurahan hati, kebaikan hati dari Tuhan dan juga dari sesama, horizontal. Jadi Tuhan menyediakan kebaikan-kebaikan, baik secara vertikal, berkat Tuhan setiap hari, tapi juga
Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan melalui sesama. Ya, indah. Jadi kata ini adalah vertikal dan horizontal. Itu sebabnya tadi Galatia 6 ayat 9-10 mengajar kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, Tuhan sudah siapkan. Kamu akan menuai hasilnya. Pasti akan menuai hasilnya. Jika tidak menjadi lemah atau jika tidak menjadi kecewa dan putus asa. Jadi jangan jemu-jemu, walaupun belum lihat hasilnya jangan kecewa. Belum lihat hasilnya jangan lemah, terus berbuat baik. Tiba waktunya, engkau pasti akan menerima hasilnya. Mercy, kebaikan dari Tuhan dan lewat sesama. Saya baca sebuah cerita seorang anak muda yang miskin, dia bekerja menjajakan barang asongan dari rumah ke rumah. Suatu hari dia sangat lapar dan miskin, gak punya uang untuk membeli makanan. Dia ketok sebuah pintu, seorang ibu buka pintu dan dia katakan, aku lapar, apakah engkau punya makanan? Ibu itu memberi sedikit makanan dan segelas susu yang besar. Karena dia saking laparnya, dia menikmati roti kecil dan susu itu dia minum pelan-pelan sampai habis. Ketika habis dia bertanya ibu itu, berapa harus saya bayar? Lalu ibu itu berkata, tidak usah bayar. Sebab mamaku mengajarkan aku kalau berbuat baik itu tidak usah bayar. Tidak usah tuntut bayaran kalau berbuat baik. Wah, dia sangat tersentuh, anak muda itu mengatakan, dari hatiku yang paling dalam, aku ingin berterima kasih kepadamu. Belasan tahun kemudian, si ibu itu sakit keras. Dia berobat di kotanya, di desanya itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Kemudian dia diusulkan untuk pindah, cari dokter lain di kota yang besar. Ditunjuklah sebuah kota di situ. Di situ ada seorang dokter yang sangat terkenal bernama Dr. Howard Kelly. Ini cerita yang sungguh terjadi. Dan dilaporkanlah, ada seorang ibu yang membutuhkan bantuanmu. Dia dari desa ini, disebutkan namanya. Ketika Howard Kelly mendengar nama itu, desa itu, dia kaget. Sebab itu dulu desa dia kemudian ingin melihat ibu itu. Dan ketika dia melihat ibu yang sakit itu, dia langsung mengenalinya. Ini yang dulu menolong saya. Pernah memberi saya segelas susu yang penuh. Howard Kelly berusaha keras mengobati ibu itu. Dan setelah ibu itu sembuh, dokter itu minta dari administrasi, beri saya tagihan bilnya. Tagihan dari rumah sakit itu besar sekali. Lalu Howard Kelly menulis sesuatu di atas tagihan itu. Dan dia katakan, berikan kepada ibu itu. Ketika ibu itu menerima surat tagihan itu, dia was-was, berapa besar biaya ini. Tapi ketika dia buka, di atas tagihan itu tertulis, sudah lunas dibayar dengan segelas susu. Orang yang berbuat baik, tiba waktunya akan melihat dan menerima hasilnya. Kemurahan bukan saja dari Tuhan, tapi bisa juga dari sesama manusia. Itu yang dijanjikan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab tiba saatnya engkau akan menuai hasilnya. Bagaimana hidup saudara selama ini? Saya tidak tahu. Apakah banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak penderitaan, tersandung dan terjatuh? Apa reaksi hati saudara, pikiran saudara ketika saudara gagal, ketika terjatuh, ketika gagal dan gagal lagi? Apa reaksi saudara? Mencari kesalahan, kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, marah-marah, kesal, menolak Tuhan, tidak percaya lagi. Bagaimana reaksimu? Hari ini saudara, mari belajar memeriksa diri. Jangan-jangan selama ini engkau menyimpan hati yang tidak memaafkan orang lain. Tidak berbuat baik kepada sesama. Tanggalkan itu, minta Tuhan copot. Ganti dengan kemurahan hati.
Berbahagialah orang yang murah hati sebab engkau akan menerima kemurahan. Ketika tidak ada kemurahan di dalam hidupmu, perhatikan baik-baik, jangan-jangan selama ini engkau belum pernah bermurah hati. Yohanes 15 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, orang yang memuliakan Bapa di sorga tandanya adalah berbuah banyak dalam perbuatan baik bagi orang lain. Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, biarlah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang itu berarti berbuah baik dan orang lain melihat dan mengalaminya, dan orang memuliakan Bapa di sorga. Seorang dokter dari Denver, dia pernah cerita, suatu hari mobilnya mogok di freeway, tapi di situ waktu mogok dia bertemu dengan seorang ibu dan beberapa anaknya, juga dalam kesulitan, ingin berangkat ke California. Bayangkan dari Denver ke California. Ibu itu tidak punya uang, bagaimana mengantar ke anaknya dan berangkat ke California. Tapi dokter itu tergerak hatinya. Dia menolong ibu dan anak itu sampai ke California. Di tengah-tengah kesulitan dan mogok, dia bisa memikirkan bagaimana menolong orang lain. Jangan berkata, tunggulah Pak, saya kalau sudah punya uang, tunggulah Pak, kalau saya punya A, punya B, baru saya berbuat baik. No. Tuhan memampukan saudara, ketika masih ada nafas di kandung badan, bisa berbuat baik, bermurah hati kepada orang lain. Ketika ibu dan anak itu mendengar sang dokter mau tolong, dia bertanya kepada dokter itu, kamu siapa? Apakah kamu malaikat yang diutus Tuhan bagi kami? Oh, alangkah indahnya kalau saudara berbuat baik, orang melihat saudara seperti malaikat. Orang memuliakan Bapa di sorga. Sebab engkau telah berbuat baik, mencerminkan Bapa yang di sorga. Permisi tanya, berapa banyak orang lain telah menikmati kebaikan? Saya sangat bersyukur. Salah satu hal yang bisa dilakukan di Indonesia adalah berkhotbah di GBI Geraha Niaga, itu pendeta Kiki Cahyadi, ya, itu adik iparnya Bu Nina. Ternyata gereja mereka walaupun kecil, ya, mirip kita, 100 lebih 200 kali besar dikit dari kita, tapi setiap hari Rabu mereka melakukan gerakan berbagi kasih GBK. Saya tanya, apa itu GBK? Di depan gereja ada sebuah kotak bertulis kotak GBK, gerakan berbagi kasih. Hanya meminta setiap jemaat tiap minggu kasih Rp2.000. Sangat sedikit, Rp2.000. Tapi banyak orang memberi banyak. Tujuannya apa? Setiap hari Rabu, ibu-ibu rela masak di gereja untuk orang-orang yang fakir miskin, yang lemah, yang tidak punya rumah, yang sangat miskin di daerah itu. Bayangkan itu satu daerah di situ, sekelilingnya hanya 2 gereja. Yang lainnya agama lain, khususnya mayoritas. Gak gampang hidup di tengah-tengah lingkungan yang sedemikian. Tapi mereka berbuat kasih. Masak, makan siang jam 11 sampai jam 12.31, setengah jam. Mulai dari kecil melayani 30 orang, 50 orang, 100 orang. Waktu saya ke sana dia katakan, Rebu ini Pak 350 orang Pak, datang lihat. Saya datang ke sana mengunjungi, luar biasa. Orang berdatangan terus, 350. Kalau kurang gimana? Ibu-ibu siap langsung masak nasi ceplok telur. Saya bersyukur, saya katakan IGNC ikut berbagian dalam misi ini, kita akan bantu mereka juga. Oh, rupanya gerakan itu tidak hanya menggerakkan jemaat sendiri, semua membantu, tapi menggerakkan orang lain. Saya dengar ada satu bos penjual beras, dia bilang kalau beras habis, telepon saya langsung kirim berkarung-karung, saudara, jadi beras sudah tidak masalah. Lalu ada satu lagi bos minyak goreng, dia katakan kalau minyak goreng habis jangan takut, saya drop minyak goreng. Jadi minyak goreng sudah ada, beras sudah ada, tinggal ayam dia katakan. Karena tiap minggu butuh 35 ayam sampai 40 ekor. Saya katakan nanti kalau saya ada kenalan, saya mau carikan kenalan bos ayam yang rela mengirimkan ayam. Ya. Saya pikir apakah di Amerika bisa begitu. Tapi poinnya adalah dengan berbuat baik, berbuat kasih, itu non-stop setiap hari Minggu. Dan terus tambah orangnya. Orang-orang sekitar mulai mengenal. Ternyata
Orang Kristen itu bukan haram. Orang Kristen itu bukan najis. Orang Kristen itu adalah orang yang berbuat baik dan kasih secara konkret. Bukan hanya omong tok. Luar biasa. Lurah datang, RT RW datang duduk tiap hari Minggu, tiap hari Rebo, ya, menemani. Bahkan ada babinsa di situ, luar biasa. Lingkungan mensupport. Mari kita di sini pun bisa berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara, kepada siapapun. Sehingga mereka tahu kita semua adalah murid Yesus Kristus yang sejati. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang belum sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang pasti. Biarlah hari ini boleh memperbaharui iman di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Tapi bagi kami semua yang sudah menerima ya Tuhan, tolong kami tidak berhenti. Tidak berdiam diri, tidak cuek, tapi kami sungguh-sungguh diperbaharui oleh cinta kasih-Mu. Sehingga kami mengasihi dan mengampuni sesama kami. Bahkan berbuat baik kepada orang-orang yang belum kami kenal, bukan saja kepada teman-teman seiman, kepada siapapun. Agar dunia tahu kami adalah murid-Mu yang sejati ya Tuhan. Biarlah hidup kami berbuah selagi ada nafas di kandung badan. Kami melakukan kemurahan demi kemurahan sebab kami terlebih dahulu menerima kemurahan dari Bapa di sorga. Ini doa kami. Berdoa bersyukur memohon berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu penutup. Mengasihi lebih sungguh.